warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di podcast Mandua Kota Makassar. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga selalu baik dan senantiasa berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, perkenalkan hari ini saya Amel akan menemani podcast kita kali ini dengan tema daur ulang sampah plastik. Dan di sampingku sudah ada kakak cantik sebagai narasumber yaitu Kak Atika Fatima. Kak Atika, hai Kak Atika. Halo, Amel. Gimana nih kabarnya Kak Atika hari ini? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Nah teman-teman, jadi Kak Atika ini merupakan mahasiswi arsitektur yang sangat tertarik dengan teknologi dan lingkungan dan selalu mempelajari kaitan antara keduanya. Kak Atika ini merupakan co-founder dari Sustain Storybook Store tahun 2021 dan pernah mengikuti sebagai relawan Zero Waste di Makassar International Writers Festival tahun 2019. Dan prestasi yang pernah Kak Atika raih yaitu sebagai karya terbaik studio perancangan arsitektur 5 dan terpilih salah satu karya yang terbaik di antara ketiganya tahun 2021. Dan juga Kak Atika ini menerima beasiswa unggulan BI atau Bank Indonesia tahun 2021 serta sebagai peserta pertukaran pelajar Universitas Brawijaya tahun 2020. Nah, hebat banget nih teman-teman. Jadi langsung saja kita tanya-tanya nih ke Kak Atika. Tapi sebelum itu, Amel mau kasih informasi nih. Ternyata nih teman-teman, Indonesia masuk ke 3 besar negara penyumbang sampah plastik terbesar. Wah, miris sekali bukan? Dan menurut BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa setiap tahunnya Indonesia ini mengumpulkan atau ada 64 juta ton sampah plastik yang terkumpul di lingkungan masyarakat. Serta ada 3,2 juta ton sampah plastik yang menyebar ke lautan Indonesia. Tentu ini sangat membuat kita sebagai generasi masa kini, generasi Gen Z, gimana nih? Bagaimana kehidupan kita di masa yang akan datang? Maka dari itu, kami dari Mandua Kota Makassar ingin memberikan edukasi atau informasi-informasi baru kepada teman-teman terkait daur ulang sampah plastik. Langsung saja, Kak Atika, pada saat mendengar kata sampah plastik nih, apa sih yang terbesit di pikiran Kak Atika? Nah, jadi sebenarnya kata sampah plastik itu sebenarnya menurut saya ya tidak pantas disebut sampah karena plastik itu sendiri kalau kita bijak bisa jadi tidak jadi sampah gitu loh. Bagaimana cara kita untuk supaya plastik itu tidak jadi sampah? Jadi selama ini mindsetnya selalu teman-teman pasti plastik, sampah plastik. Nah, itu yang membuat nilai plastik itu rendah kan, jadinya kayak dianggap sampah. Padahal sebenarnya banyak sekali hal-hal yang dapat digunakan atau dilakukan dari plastik. Seringnya sih saya biasanya menyebutnya plastik saja karena pasti ada sesuatu hal yang bisa dilakukan dari plastik itu. Setelah dipakai itu diapakan lagi dan segala macam. Jadi kalau mendengar kata sampah plastik itu menurut saya lebih ke sebuah mindset ya dari orang-orang lain yang menganggap bahwa plastik itu yang sudah dipakai itu tidak bisa lagi dipakai jadi sampah gitu. Oke, ternyata sampah plastik ini tergantung mindset ya Kak. Ya, tidak, itu bukan sampah, itu bisa diolah menjadi sesuatu yang baru. Benar banget, aku juga setuju dengan Kak Atika. Nah, Kak Atika, menurut Kakak sepenting apa sih partisipasi generasi muda terkait pengurangan sampah plastik, terutama di lingkungan sekolah? Gimana Kak? Ya. Jadi begini, sebenarnya kan kita ini generasi muda itu istilahnya kayak kita masih lama tinggal di bumi ya, maksudnya waktunya benar. Kita tidak tahu ya waktu manusia sampai kapan, tapi ya generasi muda ada kita yang bertanggung jawab hidup kita di masa depan dari sekarang. Nah, kenapa kenapa isu lingkungan ini kemudian menjadi penting dan harus dibangun awareness-nya sejak dini oleh generasi muda, khususnya teman-teman ini yang ada di Mandua ya, Mandua Kota Makassar yang
dengan membuat podcast ini saja pun itu sudah menjadi nilai plus bahwa teman-teman sudah punya awareness terhadap isu sampah plastik ini. Nah, kenapa itu bisa menjadi penting? Karena apa yang teman-teman lakukan hari ini untuk sampah pengolahan sampah plastik itu dengan penggunaan plastik secara bertanggung jawab itu akan berdampak ke masa depan teman-teman sendiri. Jadi itu kenapa penting bagi apa tadi percaya bagi generasi muda ya, generasi muda. Oke, sangat-sangat membuat mindset saya sendiri menjadi wah ternyata penting banget buat kita generasi muda tahu kalau sampah plastik itu sangat-sangat berbahaya dan berdampak pada masa depan kita. Oke, nah Kak Atika, pentingnya daur ulang dan bahaya sampah plastik menurut Kak Atika tuh gimana? Ya. Jadi ya sebenarnya kalau misalkan teman-teman pertama nih kan tadi sudah punya awareness kan. Nah, daur ulang itu merupakan langkah paling terakhir yang bisa teman-teman lakukan. Langkah pertamanya apa? Teman-teman pernah dengar istilah 3R kan? Reduce, reuse, recycle. Langkah pertamanya itu apa? Reduce. Nah, reduce itu mengurangi. Jadi sebelum kita mendaur ulang, kita harus kurangi dulu konsumsinya. Bahkan ada beberapa konsep yang menyebutkan bahwa sebelum reduce bahkan kita harus rethink. Jadi sebelum menggunakan plastik kita harus pikir kembali nih apakah emang betul-betul dibutuhkan. Coba sekarang saya mau tanya Amel, di kehidupan sehari-hari kira-kira pakai plastik di barang-barang apa saja? Maksudnya sering nggak Amel pakai plastik? Sering sih Kak, ya, jajan di kantin, beli minuman, tentu semuanya hampir berbahan plastik sih Kak. Itu yang kelihatan. Bagaimana yang tidak kelihatan? Coba bajunya Amel itu mengandung bahan plastik, misalnya polyester, terus apalagi ini sarung kursi pasti ada. Kemudian HP-nya teman-teman juga ada komponen-komponen plastiknya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu kita tuh tidak bisa lepas dari penggunaan plastik kan. Nah, bagaimana caranya supaya bisa pentingnya daur ulang ya. Sebelum daur ulang, bagaimana caranya kita bisa mengurangi penggunaan plastik itu sendiri. Nah, jadi teman-teman bisa coba Amel dan teman-teman bisa coba bangun kebiasaan untuk menggunakan bahan-bahan alternatif seperti apa? Seperti contoh misalkan mau minum nih, nah baiknya teman-teman bawa botol sendiri dari rumah, bawa tempat bekal sendiri sehingga bisa ngurangin jajan, ataupun kalau mau jajan bisa pakai tempatnya sendiri. Nah itu langkah pertama dari reduce tadi, mengurangi. Sebelum kita masuk ke tahap berikutnya yaitu reuse. Nah reuse ini kan artinya menggunakan kembali. Jadi konsepnya di sini Amel bisa coba teman-teman bisa coba manfaatkan plastik itu digunakan kembali menjadi apa, misalkan dari botol plastik bisa digunakan digunakan kembali, misalkan jadi tempat apa gitu. Supaya gunakanlah kreativitas teman-teman sendiri untuk menggunakan kembali barang-barang yang dari plastik. Contohnya juga bisa misalkan kayak toples plastik, toples kue bisa digunakan kembali kan begitu. Nah, barulah tahap akhir ini itu kita baru daur ulang. Jadi yang paling penting tuh sebenarnya bukan daur ulangnya, tapi pengurangan konsumsi kita terhadap plastik dan bagaimana kita bertanggung jawab sama plastik yang kita gunakan. Gitu. Nah, teman-teman dengerin. Kita harus bertanggung jawab terhadap plastik yang kita gunain. Sebelum daur ulang, kita harus tahu mengurangi konsumsi plastik yang kita gunakan. Nah, Kak Atika, menurut Kakak apa sih dampak jika tidak didaur ulang sampah-sampah plastik ini? Ya. Tadi kan seperti yang disebutkan Amel di awal bahwa Indonesia merupakan negara ketiga terbesar ya hasil sampah plastik, terus ada sekian ton sampah plastik yang dihasilkan. Itu data tahun berapa coba lihat? Data tahun
yang kubaca semalam Iya. itu data tahun 2021. Nah, 2021 sekarang sudah 2022 dan sudah pasti tuh bertambah kan. Nah, dan kita tahu kalau plastik itu kan terurainya lama, bisa sampai 50 sampai 100 tahun. Bayangkan kalau misalkan sebanyak itu sampah plastiknya bakal menggunung terus itu sampah plastik yang ada di bumi ini. Jadinya apa ya? Jangan sampai nanti bumi kita ini dipenuhi sama sampah plastik. Tadi ada juga pertanyaan tadi yang bahaya bahaya plastik ya. Bahaya plastik. Ya, jadi karena kalau plastik itu kan sendiri sebenarnya bahan utamanya itu adalah residu dari minyak bumi. Dia itu dibuat dari turunan terakhir dari minyak bumi. Jadi tentu karena dia mengandung bahan kimia, tentunya ada toksin atau racun yang dihasilkan kalau misalkan plastik itu kayak dibiarkan di alam. Gitu. Jadi bahaya banget. Iya, jadi bisa bahaya bagi apa ya, bagi kualitas udara juga, terus bagi kesehatan manusia apalagi. Dan itu sebenarnya ada satu cerita, ada namanya burung Galapagos. Dia itu tinggal di Kepulauan Galapagos. Nah, di Kepulauan Galapagos itu hampir tidak ada manusianya. Tapi setelah ditemukan itu isi perutnya burung Galapagos ini dipenuhi dengan sampah plastik. Kira-kira kenapa? Mungkin si burung ini makan lingkungannya ini kotor dari laut. Karena laut itu ada juga sampah sampai ke tempatnya si burung. Ya, betul. Padahal kan kalau dipikir di kepulauan itu hampir tidak ada manusia ya. Jadi sampah plastik yang dari tempat kita nih bisa terbawa di laut sampai burung Galapagos ini mengira itu makanannya, itu ikan, dan dia makan, terus pada akhirnya burung Galapagos itu mati, dan sekarang bisa dicari mungkin beritanya burung Galapagos itu terancam punah karena banyak yang mati karena di dalam perutnya itu banyak sampah plastik. Kasian banget kan? Kasian banget Kak, bahkan kita yang gunain dampaknya bisa ke makhluk hidup lainnya. Nah, Kak Atika, cara menimbulkan keinginan generasi-generasi muda untuk melakukan pengurangan konsumsi plastik, kemudian melakukan 3R tadi, menurut Kak Atika gimana? Ya, pertama sih yang paling gampangnya dulu deh, teman-teman harus tanamkan kebiasaan untuk kebiasaan untuk mengurangi konsumsi plastik dulu deh. Contohnya misalkan di sini kan saya lihat masih banyak ya yang bawa botol plastik. Nah, itu bisa saya juga awal-awalnya dulu sebelum waktu masih mencoba menjalani gaya hidup ini ya yang minim plastik, itu awal-awalnya bawa botol air sendiri dulu. Jadi sampai sekarang itu sudah hampir tidak pernah beli botol kemasan air kemasan, kecuali kalau ditawarin dan lagi ya haus ya mungkin bakal diminum, tapi sampahnya tetap jadi tanggung jawab saya ya, jadi tanggung jawab diri sendiri. Nah, yang kedua itu teman-teman harus ini dulu, banyak cari informasi. Sebenarnya sampah yang teman-teman hasilkan ini kalau sudah dibuang ke tempat sampah itu tidak berakhir di situ teman-teman. Jadi perjalanannya itu panjang sekali. Apa tuh Kak? Dari tempat sampahnya teman-teman misalnya di Mandua di Mandua ini diangkut, kemudian dia ke tempat pembuangan sampah sementara, kemudian dia lagi ke TPA. Nah, selama proses itu tidak semua sampah plastik itu bisa diolah. Karena kan sebenarnya sekarang di Indonesia itu sudah ada sistem pengolahan sampah plastik. Nah, tidak semua, hanya mungkin sekitar 10%-an yang bisa diolah itu sampah plastiknya. Nah, jadi dari situ teman-teman mungkin bisa tanamkan di mindsetnya bahwa ini kalau saya minum air kemasan ini berakhirnya kemana ya? Apakah bisa didaur ulang atau tidak? Gitu. Jadi lebih berkesadaran saja dulu dalam memulai. Terus yang terakhir mungkin teman-teman bisa ini sih saling support satu sama lain. Ya, itu pasti berguna banget. Saling support satu sama lain. Kalau misalkan
ada perkumpulannya, mungkin bisa saling belajar satu sama lain. Misalkan di Mandua nih ada organisasi peduli pecinta lingkungan atau apa gitu. Jadi lama kelamaan kebiasaan-kebiasaan tersebut nanti bakal bisa terbangun dan sudah jadi kebiasaan baru nih buat teman-teman. Oke, nah teman-teman dengar tuh poin yang kutangkap tadi, kita harus membangun kesadaran terlebih dahulu, kemudian mengurangi konsumsi plastik, misalnya jangan jajan air kemasan, kita bawanya botol atau tempat bekal dari rumah, kemudian kita saling support kepada teman-teman kita yang lain untuk mengurangi sampah plastik. Oh iya Kak, ini tadi aku lupa ada satu pertanyaan yang harusnya ku pertanyakan di awal. Tadi di profil Kakak itu pernah menjadi relawan Zero Waste. Gimana tuh? Bisa ceritakan Kak? Oh ya, waktu itu ada satu festival di Makassar. Festivalnya itu dideklarasikan sebagai festival minim sampah. Jadi itu kayaknya yang pertama kali deh festival minim sampah yang ada di Makassar. Nah, awalnya itu tidak ada itu tim Zero Waste-nya. Itu berkumpul kayak penggabungan dari beberapa relawan yang punya tugas untuk mengkoordinir, mengatur ya sampah. Jadi di festival itu sampahnya itu dipilah-pilah. Kemudian tugas waktu itu saya dan timnya itu tugasnya adalah mensortir yang mana sampah organik, yang mana sampah plastik, terus yang mana sampah kertas. Nah, dari situ bayangkan ya, festival itu kan 4 hari, terus ada kira-kira sekitar 1000-an orang lebih yang datang. Bayangkan banyaknya sampah yang dihasilkan dari festival tersebut, tapi pada akhirnya setelah festival itu selesai tidak ada satupun sampah yang berakhir di TPA. Jadi semuanya diolah secara menyeluruh oleh tim Zero Waste dan setelah festival itu selesai. Jadi kayak sampah plastiknya kan ada tadi beberapa, yang sampah organiknya itu diolah jadi kompos, kemudian sampah plastiknya itu diolah jadi ekobrik, kemudian sampah sampah kertasnya dimasukkan juga ke kompos. Jadi ya itu sampai kita dapat apresiasi dari pihak penyelenggaranya bahwa baru pertama kali ada acara yang setelah acara itu tidak ada sampahnya ya. Ya, luar biasa karena semuanya banget. Sudah diolah. Dan itu pengolahannya Kak 4 hari kan ngumpulin sampah, pengolahannya tuh berapa lama tuh Kak? Pengolahannya tuh lumayan lama ya, dia mungkin sekitar 2 bulan. Ya sekitar 2 bulanan tim itu masih mengolah itu sampah plastik dan komposnya sampai jadi. Oke. Nah, Kak Atika, Amel sendiri kalau mau mendaur ulang nih, biasa ya aku punya semangat untuk mendaur ulang sebuah plastik nih misalnya. Tapi pas didaur ulang hasilnya tuh bisa jadi berantakan dan menjadi sampah lagi gitu. Kira-kira ada nggak sih tips yang bisa menghasilkan daur ulang dari plastik tetapi tahan lama dan fungsional? Ada nggak sih Kak contohnya? Ya, contohnya tuh teman-teman bisa buat tadi yang seperti saya bilang sampah plastik itu bisa dibuat jadi ekobrik. Jadi sebenarnya ekobrik itu kumpulan plastik yang dipadatkan ke dalam botol plastik. Nah, ekobrik itu bisa jadi pengganti sebenarnya alternatif batu bata, tapi kalau misalkan digabungkan satu sama lain itu akan membentuk modul-modul. Nah, modul-modul ini bisa dibuat jadi furniture, misalkan kayak stool, bangku atau meja bisa ya, dan banyak sih fungsinya kalau ekobrik. Dan itu ekobrik sendiri itu sebenarnya gerakan global, sudah global ini pergerakannya. Jadi sampai Filipina, apalagi ya, Kanada kalau nggak salah. Terus di Indonesia nih yang kayaknya paling banyak karena yang penemunya itu dia tinggal di Bali. Terus sampai saat ini sih kalau di Sulawesi Selatan sendiri ada beberapa trainer. Saya juga sebagai salah satunya
dan ada juga beberapa trainer yang lain yang membuat ecobrick itu. Jadi dalam membuatnya pun itu perlu teknik-teknik tertentu, mungkin bisa Ini kita harus praktik nih teman-teman dan memperlihatkan kepada teman-teman gimana sih ecobrick kita bikinnya secara singkat. Oke, baik. Nah, baik teman-teman, di sini sudah ada bahan dan alat untuk membuat ecobrick. Langsung aja, Kak Atika, gimana nih cara membuat ecobrick? Ya, jadi pertama-tama teman-teman harus siapkan botol dulu, bisa yang berapa nih ya, 650 mili atau yang 300 mili atau bisa juga yang 1,5 liter. Nah, karena di sini teman-teman punya yang 650 mili, jadi kita pakai yang ini. Nah, di sini kan ada 2 botol nih teman-teman, satunya tuh masih basah, satunya yang sudah dilap kering. Jadi sebelum membuat ecobrick, pastikan dulu botol dan plastiknya sudah bersih dan kering, supaya mencegah kayak timbulnya bakteri atau sesuatu yang dapat merusak ecobricknya nanti. Karena kan ecobrick ini bisa dipakai tahan lama. Ya. Nah, terus kalau sudah ada, coba Amel yang peragakan. Belum. Ini dulu. Setelah ada ini botol plastiknya, teman-teman siapkan juga potongan-potongan sampah plastiknya. Bisa. Nah, plastik yang di sini tuh untuk yang di isian ecobricknya itu bisa bermacam-macam. Ini kayak contohnya plastik kresek, ini bisa jadi dasar buat di ecobricknya. Kemudian sampah kemasan juga bisa. Bahkan sikat giginya teman-teman kan dari plastik juga, itu bisa dimasukkan. Terus ya sikat gigi, styrofoam, bahkan masker juga, masker sekali pakai teman-teman bisa masukkan juga ke dalam ecobricknya itu. Nah, setelah itu digunting kecil-kecil seperti ini. Lalu untuk dimasukkan ke dalam botolnya tadi itu teman-teman butuh stick nih teman-teman. Nah, di sini ada 2 stick yang disediakan. Di sini kira-kira yang mana nih Amel yang bisa dipakai? Kayaknya yang ini deh Kak, kalau ini nggak muat ya. Iya betul, karena ini pertama terlalu besar, terus kemudian dia bentuknya juga sebenarnya ini bisa kalau dipotong sedikit, dikikis sampai berbentuk pipi. Jadi teman-teman bisa pakai contohnya kayak bambu atau kayu juga, tapi pastikan dia tidak berbentuk seperti ini. Nah, jadi ini ya lumayan bisa lah dipakai. Jangan juga pakai yang bahan besi ya teman-teman, pakainya yang kayu supaya tidak merusak badan botolnya. Nah, setelah semuanya siap, yang pertama kali teman-teman lakukan adalah masukkan semua potongan plastiknya, tapi sedikit demi sedikit ke dalam botolnya. Nah, yang pertama itu buat jadi dasar ininya, ini buat jadi dasar botolnya itu pakai yang plastik lembut, plastik kresek yang seperti ini. Nah, supaya apa tuh Kak? Nah, itu supaya jadi kayak pondasinya ini ya ecobricknya. Jadi dia kuat nanti. Karena kan kalau plastik lembut itu dia bisa mengisi botolnya padat di bawah. Ngerti. Ya, jadi tidak mudah kita nimbun sebanyak-banyaknya ya. Iya. Sini. Nah, coba bukan dulu semua yang banyak sedikit. Ya. Kayaknya juga ini buat satu botol ini plastiknya nggak cukup ya teman-teman, karena kalau ecobrick itu sendiri ada ketentuannya. Contohnya misalkan botol segini 650 mili, standarnya itu beratnya harus dikali volume botol dikali 0,33. Jadi sekitar 220-an gram untuk bisa dijadikan satu ecobrick. Karena kalau tidak bakal penyok, tidak kuat. Iya. Jadi masukkan dulu sampah plastiknya seperti ini. Nah, terus ambil tongkat sticknya ya. Terus masukkan, padatkan ke bawah ke dasar botol seperti ini. Ini kurang kayaknya deh plastiknya. Masukkan lagi yang banyak. Bisa yang ini. Iya, yang tebal-tebal. Iya. Karena
kan sudah ada di dasarnya tadi yang warna merah. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya teman-teman. Sebenarnya proses membuat ecobrick itu bisa jadi proses yang menyenangkan, tapi mungkin buat teman-teman yang baru mau coba itu bakal kesulitan. Iya, bukan kesulitan sih, kayak mungkin bakal merasa capek karena lumayan lama. Tapi kalau lama-kelamaan teman-teman terbiasa bisa. Jadi ini bisa jadi salah satu bentuk tanggung jawab nih teman-teman terhadap plastiknya. Nah, ecobrick sendiri juga itu misalkan teman-teman udah buat nih satu, terus misalkan di Mandua nanti ada acara nih workshop ecobrick, terus hasil ecobricknya itu bisa diberikan, bisa juga dibuat sendiri, atau kalau misalkan belum cukup buat jadi satu modul itu bisa diberikan ke komunitasnya. Nah, di Makassar itu namanya Makassar Ecobrick. Ada komunitas tersendiri. Iya. Kalau Kak Atika sendiri mulai buat ecobrick itu dari kapan? Jujur saya yang waktu itu sih yang selesai jadi relawan di festival, relawan Zero Waste itu, karena kan sampah plastik semua selama festival itu dikumpulkan di sini di dalam ecobrick. Nah, itu udah jadi kalau nggak salah sekitar berapa ya? Lupa deh, pokoknya banyak lah. Bisa jadi satu modul, ya. Satu modul itu biasanya jadi benda seperti apa, Kak? Satu modul itu bisa jadi bangku yang kayak tadi yang saya perlihatkan sebelumnya di awal, atau bisa juga kalau misalkan agak besar kan ada beberapa sih modulnya. Kalau ada yang 12 ecobrick, ada yang 18 ecobrick, itu berbeda-beda. Tapi kalau misalkan teman-teman mau tahu lebih lanjut tentang ecobrick ini, mungkin nanti teman-teman dari OSIS Mandua ini bisa buat proker lain lagi mungkin yang tentang workshop ecobrick. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini kan Amel coba lihat. Di sini kan plastiknya udah hampir full ya kalau dilihat. Nah, tapi kalau ini ditekan, kalau ini ditekan ke bawah, nah menekannya itu pun harus di dindingnya. Kenapa di dindingnya? Ya supaya kan padatnya. Iya, padatnya ke tengah. Karena kalau misalkan teman-teman nusuknya di tengah, itu dia bakal ke samping. Ya, betul. Nah, ini perlu lebih banyak lagi sampah plastik yang akan dipakai untuk satu botol ini. Nah, intinya ini didorong pelan-pelan saja, didorong ke bawah. Coba Amel kalau mau coba, kalau kurang dimasukkan lagi plastiknya. Kita mulai dari pinggir. Ya. Ini nah, diputar-putar. Cara pegangnya pun jangan begini, jadi begini ke atas. Jadi ke atas. Ya, jadi Amel bisa lihat Amel bisa lihat padatnya di bagian bawah dulu. Nah, ini kayaknya sticknya deh. Ya, sebenarnya ada sticknya sih dari Makassar Ecobrick yang bisa memudahkan teman-teman untuk membuat ecobrick. Jadi, kenapa Kak? Ya, karena kalau misalkan yang ini tuh biasanya terlalu kecil mungkin. Jadi komunitas ecobrick di Makassar itu nyediain ya, biasanya kalau mau workshop itu biasanya ada sticknya. Tapi itu teman-teman bisa buat sendiri juga sih dari bambu. Coba dilanjutkan Amel. Tapi di sini? Iya. Agak lama ya teman-teman. Iya. Mungkin kita ini ya tidak sampai selesai saja ecobricknya. Yang penting teman-teman sudah tahu dan Amel sudah mengerti mungkin. Ngerti. Pokoknya sampai padat ya ininya botolnya. Pasti teman-teman di rumah juga sudah ngerti ininya dinaikin. Ya, pokoknya di dinding botolnya. Ya betul. Ya. Kalau jadi sebotol berapa lama tuh Kak kira-kira? Biasanya sih kalau teman-teman sudah tahu triknya, mungkin maksudnya teman-teman sudah tahu pergerakannya, saya harus seperti ini. Itu biasanya 5 menit sudah jadi sih, 3 menit, 5 menit. Ya, tapi biasanya kalau yang baru tuh biasa agak lama kayak 10 menitan. Jadi cepat ya teman-teman yang punya banyak cemilan nih di rumah bisa sampah plastiknya digunting-gunting kemudian kita jadiin ecobrick. Kita anggap ini sudah full dan kalau modul biasa berapa jajar tuh Kak?
Biasa kan tadi yang saya bilang 12 atau 18. Ya, jadi dia berbentuk segi 5. Segi 6. Ya, mungkin kalau lebih di sini mungkin agak susah ya dijelasin untuk fullnya tentang EcoBrick. Kalau misalkan teman-teman mungkin nanti ada broker lain workshop EcoBrick itu bisa. Nah, jadi si EcoBrick ini masih satu, biasanya kita bikin banyak-banyak modul dan disusun menjadi kursi ya Kak, biasanya. Selain kursi apa aja tuh Kak yang bisa? Meja, kursi, atau bisa juga jadi kayak partisi dinding. Nah, sebenarnya bisa juga sebenarnya kan EcoBrick ini fungsi utamanya adalah pengganti batu bata. Tapi di Indonesia saat ini belum ada bangunan yang full menggunakan EcoBrick. Mungkin saat ini masih dalam tahap development dari teman-teman trainer seluruh Indonesia. Karena itu butuh teknik juga, karena kan kalau misalkan botol plastik ini itu dia kena paparan sinar matahari bakal cepat rusak ya. Jadi perlu teknik tertentu buat EcoBrick ini bisa digunakan sebagai bahan bangunan. Ternyata teman-teman, plastik bisa menjadi bahan dasar bangunan pengganti batu bata. Nah, mungkin cukup sekian nih bincang-bincang podcast kita hari ini mengenai daur ulang sampah plastik dan EcoBrick. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dan terima kasih juga kepada Kak Atika. Semoga semua yang sudah kita bahas dapat dimengerti dan dapat diimplementasikan. Jangan lupa teman-teman saling support untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Jangan lupa untuk bawa bekalnya dari rumah supaya nggak beli jajan-jajan yang menggunakan plastik dan sebagainya. Mungkin Kak Atika ada last statement buat teman-teman? Ya, mungkin dari saya teman-teman jangan jadikan hal-hal ini misalnya untuk usaha untuk mengolah sampah plastik itu menjadi beban, tapi jadikanlah sebagai hal yang menyenangkan. Jadi bisa refreshing kali ya. Kalau misalkan udah mumet sama tugasnya atau sekolah, refreshing dong buat EcoBrick atau apa gitu. Jadi lama-kelamaan teman-teman bakal suka. Nah, teman-teman jangan dijadiin beban dan jadikan EcoBrick ini sebagai healing kita. Ganti healing kita yang main handphone, main game, jadi buat EcoBrick. Tentu lebih bermanfaat untuk kita generasi muda di kehidupan yang akan datang. Saya Reski Amalia Putri, Amel. Terima kasih pada hari ini sudah berbincang-bincang dan ngobrol dengan saya dan Kak Atika. Semoga semuanya dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.